Beribu-ribu tahun yang lalu, sebelum bumi dihuni oleh manusia, bumi dikuasai oleh para Titans yang sangat kuat. Namun kekuasaan mereka diruntuhkan oleh anak-anak mereka sendiri, yang bernama Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan monster yang sangat kuat untuk dapat mengalahkan orang tua mereka. Dengan diambil bagian tubuhnya sendiri, Hades menciptakan seekor monster yang disebut Kraken. Setelah berhasil merebut bumi dari kekuasaan Titans, Zeus kemudian menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi Raja Lautan, dan Hades tertipu oleh Zeus. Justru hanya menguasai dunia underworld yang penuh kegelapan dan kesengsaraan. Singkat cerita, Zeus menciptakan umat manusia, dan doa-doa dari manusialah yang menjadi sumber kekuatan untuk para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia semakin gelisah, memberontak, dan akhirnya bangkit menantang para dewa yang membuat Hades semakin kuat dan bisa bangkit dari dunia underworld. Di tengah laut, seorang nelayan yang bernama Spyros menemukan sebuah kotak peti misterius yang mengapung. Dia pun mengambil dan membukanya. Setelah dibuka, begitu terkejutnya dia karena melihat seorang bayi yang masih hidup dan ibunya yang telah tewas. Spyros yang berhati baik, ia dan istrinya sepakat untuk merawat bayi tersebut, dan bayi itu ia beri nama Perseus. 12 tahun kemudian, kini Perseus telah tumbuh dewasa. Dia membantu ayahnya untuk mencari ikan di lautan. Namun apesnya, mereka tidak mendapat ikan satupun. Spyros pun kesal dan menyalahkan para dewa yang akhir-akhir ini selalu memberikan kesusahan pada umat manusia. Seperti para dewa menghancurkan pulau-pulau, menyebarkan wabah penyakit, dan merebut apa yang dahulu mereka miliki. Beberapa hari kemudian, ketika Perseus dan keluarganya berlayar di lautan, mereka tak sengaja melihat sekumpulan prajurit kerajaan Argos sedang menghancurkan patung Zeus yang sangat besar. Patung itu pun runtuh dan jatuh ke dalam dasar lautan. Diceritakan jika kerajaan Argos adalah kerajaan yang sangat membenci para dewa. Kini mereka benar-benar mereklamasikan perang dan menantang para dewa. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul segerombolan manusia kelelawar dari dalam lautan. Makhluk-makhluk itu menyerang dan membunuh semua pasukan Argos. Makhluk kelelawar tersebut kemudian bergabung menjadi satu dan berubah bentuk menjadi sang dewa kegelapan Hades. Tak puas sampai di situ saja, Hades dengan kejamnya menghancurkan kapal yang dinaiki Perseus dan keluarganya. Kapal itu pun hancur dan tenggelam. Perseus yang berhasil selamat mencoba menyelam dan menyelamatkan keluarganya yang terjebak di dalam perahu. Namun sia-sia saja, dia terlambat, keluarganya telah tewas. Perseus pun kembali ke permukaan. Perseus yang marah berteriak histeris mengetahui seluruh keluarganya telah tewas diserang oleh Hades. Dan ia pun bertekad akan membalas dendam untuk memusnahkan Hades dengan tangannya sendiri. Puncak Gunung Olympus, istana tahta Zeus. Para dewa yang marah mengetahui umat manusia kini berani melawan mereka, ingin Zeus melakukan tindakan untuk menghancurkan umat manusia. Namun Zeus menolak, karena Zeuslah yang telah menciptakan umat manusia. Zeus tidak ingin memusnahkan makhluk ciptaannya. Tiba-tiba saja, para dewa dikejutkan dengan munculnya Hades di hadapan mereka. Para dewa tidak mempedulikan sebab dan mengapa Hades bisa bangkit, melainkan mereka hanya berfokus kepada masalah tentang umat manusia yang melawan para dewa. Hades pun memiliki rencana untuk muncul di antara umat manusia dan menebar ketakutan agar umat manusia bisa kembali tunduk dan hormat kepada para dewa. Sempat terjadi perdebatan, namun Zeus yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujui adiknya Hades untuk meneror umat manusia. Tanpa Zeus sadari, Hades telah menyusun rencana jahat untuk merebut tahtanya. Di sisi lain, Perseus diselamatkan oleh pasukan Argos yang sedang berpatroli, karena Perseus adalah satu-satunya orang yang selamat. Setelah peristiwa penghancuran patung Zeus, mereka pun menahan Perseus dan membawa masuk ke dalam istana Argos. Di dalam istana Argos, Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia yang memimpin kerajaan Argos dengan bahagianya merayakan pesta atas hancurnya patung Zeus. Andromeda adalah putri tunggal Raja Cepheus dan Ratu Cassiopeia.
Andromeda yang melihat Perseus, ia pun membawa segelas minuman dan berniat akan memberikannya kepada Perseus. Namun pengawalnya yang bernama Draco malah memukul Perseus. Andromeda kesal dan menyebut apa yang dilakukan ayahnya sudah terlalu berlebihan. Ratusan prajurit telah kehilangan nyawanya akibat ambisi gila ayahnya. Andromeda yakin apa yang diperbuat oleh ayahnya suatu saat nanti akan ada konsekuensinya. Sang ibu, Ratu Cassiopeia, malah menyebut kalau mereka tidak perlu takut terhadap para dewa. Karena jika manusia berhenti menyembah, maka para dewa akan menjadi lemah. Ratu Cassiopeia malah memuji kecantikan putrinya yang lebih cantik dari semua wanita Yunani. Bahkan, dia menyebut putrinya lebih cantik dari dewi kecantikan Aphrodite itu sendiri. Dan dengan beraninya, sang ratu berkata kalau merekalah para dewa saat itu. Tanpa mereka duga, tiba-tiba istana Argos dipenuhi oleh asap gelap. Asap tersebut menyedot semua tentara yang ada di ruangan tersebut. Ternyata itu adalah ulah dari Hades. Perseus yang marah mencoba menyerang Hades, namun dia malah terlempar dan tak berdaya. Perseus tak pantang menyerah. Ia meraih sebuah pedang hendak melawan Hades. Namun sayangnya, ia malah dicegah oleh seorang wanita misterius. Di sisi lain, Hades mendekati sang Ratu Cassiopeia dan mengutuknya menjadi buruk rupa. Hades berkata kepada semua orang, dalam 10 hari nanti, dia akan melepaskan monster Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos beserta penduduknya. Kecuali mereka mengorbankan Putri Andromeda sebagai tumbalnya, maka dia dan para dewa akan mengampuni kerajaan Argos. Sambil mendekati Perseus, Hades menyebut kalau semua ini adalah kehendak Zeus, ayah Perseus. Olympus, istana kerajaan Zeus. Seorang dewa memberitahu Zeus jika ada manusia separuh dewa atau demigod di kerajaan Argos yang bernama Perseus. Orang itu keturunan Zeus sendiri. Zeus pun kaget mendengarnya, karena Zeus tidak pernah mendengar Perseus berdoa untuknya sekalipun. Di dalam kerajaan Argos, setelah Hades pergi, Perseus diinterogasi oleh Draco. Setelah mendengar ucapan Hades sebelumnya yang menyebut kalau Perseus adalah putra Zeus. Namun Perseus tidak tahu apa-apa. Dia bahkan tidak tahu asal-usulnya. Di saat Draco akan membakar Perseus, untuk saja sang raja datang untuk menghentikannya. Sang raja meminta bantuan Perseus, namun Perseus tidak tahu apa-apa. Dia hanya pemuda nelayan biasa, di mana seluruh keluarganya telah tewas dibunuh oleh Hades. Di dalam penjara, ketika Perseus dijebloskan ke dalam penjara, wanita misterius datang kembali menemui Perseus. Dan ternyata, nama wanita misterius tersebut adalah Io. Io mengaku telah mengawasi Perseus sejak bayi. Dialah yang memandu Perseus hingga ditemukan oleh keluarga nelayan. Io adalah manusia yang dikutuk oleh para dewa yang tidak pernah bisa menua. Perseus lalu bertanya, apakah benar kalau dia adalah putra Zeus? Io kemudian bercerita, dahulu kala seorang raja yang bernama Raja Acrisius melakukan pemberontakan kepada para dewa. Acrisius memimpin penyerangan di kerajaan Olympus. Di saat para dewa ingin memusnahkan Acrisius, Zeus malah menolak karena terlalu mencintai manusia. Zeus memberi pelajaran dengan cara menyamar menjadi Acrisius, masuk ke dalam kamar istri Acrisius, dan bermain mantap-mantap dengan istri Acrisius. Acrisius yang marah melemparkan istri dan anaknya yang ada di dalam kotak ke dalam lautan lepas. Hingga suatu hari, kotak peti tersebut ditemukan oleh keluarga nelayan Spyros. Ibu Perseus meninggal karena dia manusia biasa. Namun Perseus berhasil selamat karena dia setengah dewa. Io menyebut kalau Perseus sudah ditakdirkan untuk membunuh Kraken. Perseus lalu menjawab kalau dia tidak peduli dari mana asal-usulnya. Yang jelas, saat ini adalah dia memiliki dendam yang sangat besar kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Io pun menjelaskan jika Kraken dikalahkan, maka Hades akan menjadi lemah. Saat itulah Perseus bisa membalas dendam kematian keluarganya. Perseus pun bersedia membantu pasukan Argos untuk mengalahkan Kraken.
Draco meyakinkan Perseus apakah dia serius ingin membunuh Kraken. Kraken adalah monster buas yang bahkan para dewa pun takut padanya. Perseus selalu menjawab kalau ini adalah urusan pribadinya dan tekad Perseus sudahlah bulat. Pada saat itu juga, mereka pun melakukan perjalanan menuju gunung para penyihir yang maha tahu untuk bisa mencari petunjuk cara mengalahkan Kraken. Tanpa rasa lelah dan putus asa, rombongan Perseus terus berjalan melintasi bukit beberapa hari lamanya, menuju gunung tempat penyihir maha tahu berada. Di suatu tempat di bawah tanah, Hades menemui Raja Acrisius yang buruk rupa. Hades mengajaknya bekerja sama untuk menghancurkan Zeus. Hades memberitahu kalau anak Zeus yang sebelumnya ada di rahim istrinya masih hidup hingga saat ini. Anak itu berusaha menghentikan aksi Hades untuk menghancurkan umat manusia karena kekuatan Hades berasal dari ketakutan umat manusia. Saat ia semakin kuat, Hades sendirilah yang akan membunuh Zeus. Acrisius pun bersedia membantu Hades. Tanpa pikir panjang, Hades pun memberi Acrisius sebagian kekuatannya. Keesokan pagi, di tengah hutan, Perseus yang sedang berjalan di tengah hutan, ia tak sengaja menemukan pedang dan sekumpulan Pegasus yang sedang mencari makan. Dan salah satu Pegasus hitam yang tiba-tiba saja mendatangi Perseus, diyakininya sebagai pemberian dari Zeus untuk Perseus. Tanpa pikir panjang, Perseus malah menolaknya dan memberikan pedang itu kepada Draco lalu mengacuhkan Pegasus hitam itu. Perseus bertekad akan berjuang sendiri sebagai manusia biasa tanpa bantuan dewa sekalipun itu ayahnya sendiri. Di lain sisi, dua orang pasukan Argos yang ikut serta dalam rombongan Perseus tiba-tiba saja diserang oleh Acrisius hingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Acrisius dengan ganasnya menggigit lengan Perseus hingga terluka. Draco dan yang lainnya pun muncul mengepung Acrisius. Untungnya, mereka berhasil memotong lengan Acrisius. Acrisius pun mencoba melarikan diri. Tak sampai di situ saja, Perseus beserta rombongannya berusaha mengejar Acrisius. Namun sayangnya, di saat pengejaran Acrisius, mereka malah dihadang oleh dua ekor monster kalajengking hingga terjadilah pertarungan sengit antara rombongan Perseus melawan monster kalajengking. Draco berhasil membunuh salah satu monster kalajengking tersebut. Namun berbeda dengan Perseus, ia kewalahan dan mencoba kabur. Namun sayangnya Perseus malah dikejar oleh monster kalajengking tersebut hingga menimpa Perseus. Beberapa saat kemudian, dari dalam tubuh monster kalajengking itu muncul Perseus yang ternyata telah berhasil menebas dan membunuhnya. Baru saja mereka merasa lega, ternyata dari atas bukit muncul 3 monster kalajengking lainnya dengan ukuran yang lebih besar akan menyerang kembali mereka. Tanpa diduga, hal aneh terjadi. Monster-monster kalajengking itu malah terlihat ketakutan. Ternyata, dari jauh, ada sosok manusia aneh yang mampu menjinakkan monster kalajengking tersebut. Sosok manusia itu adalah jin dan pasukannya. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan jin. Di saat Perseus akan berterima kasih, luka di lengannya tiba-tiba saja bereaksi. Perseus pun kesakitan lalu terjatuh tak berdaya. Ternyata itu adalah racun dari Hades yang mematikan. Kerajaan Argos, Putri Andromeda yang sedang membagi-bagikan makanan pada orang-orang miskin, melihat rombongan masyarakatnya menuju suatu tempat. Ternyata rakyat Argos berkumpul di kuil yang memuja Dewa Hades. Pendeta yang memimpin menyuruh mereka berhenti menyembah Zeus. Saat ini mereka harus menyembah Hades, karena hanya dialah dewa yang bisa memberi keselamatan kepada rakyat Argos. Bahkan dengan jahatnya, pendeta itu memprovokasi orang-orang untuk mengorbankan Putri Andromeda agar Kraken tidak menghancurkan Argos. Di malam hari, di saat orang-orang sedang lengah, jin masuk ke dalam tenda Perseus dan melakukan sesuatu yang membuat Perseus kesakitan. Draco dan anak buahnya langsung datang menyerang jin. Di tengah-tengah pertarungan, jin menjelaskan kalau dia telah lama menunggu seseorang yang bisa membebaskannya dari kutukan para dewa bertahun-tahun lamanya. Perseus lalu muncul dan memperlihatkan luka di lengannya yang telah sembuh. Ternyata, jin berhasil menyembuhkannya. Jin mengungkapkan kalau dia ingin membantu mereka bekerja sama menghancurkan para dewa.
Singkat cerita, setelah berhari-hari menempuh perjalanan panjang dan berat, rombongan Perseus akhirnya tiba di lembah Stygia, tempat di mana Kraken mengalahkan para Titans. Mereka pun menaiki gunung tersebut dan menaiki puncak yang berbentuk seperti telapak tangan. Sesampainya di atas puncak, rombongan Perseus dikejutkan dengan kemunculan 3 orang penyihir yang tidak memiliki mata. Ternyata penyihir tersebut melihat dengan satu bola mata yang dipegang oleh salah satunya. Dengan hebatnya, penyihir Maha Tahu langsung mengetahui asal-usul Perseus yang merupakan putra Zeus. Tanpa berbasa-basi, Perseus pun lalu bertanya kepada para penyihir bagaimana caranya mengalahkan Kraken. Penyihir Maha Tahu berujar kalau mereka butuh tumbal untuk mendapatkan jawaban Perseus. Setelah berujar, tiba-tiba saja penyihir menyerang rombongan Perseus hingga terjadilah adu hantam di antara mereka. Beruntungnya, Perseus berhasil merebut mata para penyihir. Perseus pun memaksa para penyihir memberitahu kelemahan Kraken, atau jika tidak, dia akan membuang mata mereka. Para penyihir dengan terpaksa menjawab pertanyaan Perseus. Satu-satunya cara mengalahkan Kraken adalah dengan menggunakan kepala Medusa yang bisa merubah makhluk hidup menjadi batu. Medusa saat ini tinggal di ujung sungai Styx di dalam Underworld. Setelah mendengar penjelasan itu, Perseus lalu mengembalikan mata penyihir Maha Tahu dan berlalu pergi. Namun sebelum Perseus berlalu pergi, para penyihir berkata kalau misi ini akan sia-sia saja. Pada akhirnya, mereka semua akan mati. Setelah keluar dari gunung para penyihir Maha Tahu, pasukan jin pergi meninggalkan mereka karena percaya pada ramalan para penyihir Maha Tahu yang menyebut kalau misi ini sia-sia, mereka semua akan mati. Untungnya tidak dengan jin sendiri, ia tetap akan membantu Perseus meskipun nyawa menjadi taruhannya. Perseus pun mempersilahkan bagi siapapun yang takut untuk mundur. Namun, orang-orang tersebut ternyata sudah mempertaruhkan semuanya demi bisa mengalahkan Kraken. Mereka bersedia menemani Perseus menuju Underworld dengan Io sebagai pemandu jalan menuju gerbang Underworld. Underworld, tempat yang sangat menyeramkan. Mereka pun masuk ke dalam kawah yang dipenuhi oleh kabut. Melihat Perseus memiliki koin emas, jin melemparkan koin itu ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah kapal aneh yang sangat mengerikan. Mereka pun menaiki kapal tersebut untuk menyeberang menuju Underworld. Di atas kapal, Io bercerita kalau dulu Medusa adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya hingga ia menarik hati Poseidon. Medusa yang ketakutan pun lari ke dalam kuil Athena mengharapkan pertolongannya. Hingga pada akhirnya Athena mengabulkan permohonannya dengan cara mengutuk Medusa. Barang siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Io kemudian berkata kalau dia tidak bisa ikut masuk ke dalam kuil Medusa karena hanya laki-laki yang diperbolehkan masuk ke dalam kuil tersebut. Io kemudian mengajak Perseus masuk ke dalam kapal. Io melatih Perseus agar bisa bertarung dengan Medusa tanpa melihatnya. Perseus harus menggunakan panca inderanya selain penglihatan agar bisa mengalahkan Medusa. Singkat cerita, sampailah mereka di depan sarang Medusa. Mereka pun berjalan memasukinya. Di dalam kuil yang telah hancur itu, mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Namun tak segampang yang dibayangkan. Dari jauh, mereka diserang oleh panah, hingga membuat Perseus dan jin terjatuh. Beruntung Perseus berhasil menancapkan pedangnya. Dia pun berhasil menyelamatkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Medusa pun muncul dengan berwujud separuh ular yang mengerikan. Dia menyerang rombongan Perseus dan berubahnya menjadi batu. Untuk menyelamatkan rombongannya, Perseus berusaha mengalihkan perhatian Medusa dan membuat Medusa mengejarnya. Di saat Perseus kewalahan, beruntungnya jin muncul tepat waktu dan membantu Perseus menyerang Medusa. Namun sayangnya, tubuh jin dililit oleh Medusa dan menatap mata jin, berharap jin akan berubah menjadi batu. Ternyata jin tidak berpengaruh sihir Medusa karena tubuhnya terbuat dari batu juga. Demi memusnahkan Kraken dan Hades, jin mengorbankan diri dengan meledakkan tubuhnya. Namun sia-sia saja. Dari ledakan itu, ternyata Medusa masih hidup. Draco kemudian menjatuhkan batu besar yang menimpa tubuh Medusa. Medusa yang marah pun merubah Draco menjadi batu dan menghancurkannya berkeping-keping.
Melihat Medusa yang lengah, Perseus melompat dan memenggal kepala Medusa dengan sekali tebasan. Akhirnya Medusa berhasil dikalahkan, membuat tubuh Medusa terjatuh ke dalam kobaran api. Setelah berhasil mendapatkan kepala Medusa, Perseus pun berlalu pergi untuk pulang ke kerajaan Argos. Namun sayangnya, sesampainya di luar kuil Medusa, Perseus melihat Io ditusuk oleh Akrisius. Perseus yang marah lalu mengejar Akrisius, hingga terjadilah adu hantam di antara mereka. Perseus yang kehilangan pedangnya terpaksa menggunakan pedang pemberian Zeus. Dengan pedang itu, kekuatan Perseus menjadi berlipat ganda. Dengan mudah dia berhasil menusuk tubuh Akrisius. Perlahan-lahan, tubuh Akrisius berubah menjadi seperti manusia biasa. Akrisius selalu berkata kalau dia berterima kasih pada Perseus karena telah menghapus kutukan Zeus di dalam tubuhnya. Akrisius pun tewas. Setelah berhasil membunuh Akrisius, Perseus pun bergegas kembali menemui Io yang sekarat. Io menyuruh Perseus segera pergi ke Argos karena sebentar lagi Kraken akan dilepaskan. Perseus bersikeras tidak ingin meninggalkan Io sendirian. Namun Io menjelaskan kalau semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba tubuh Io berubah menjadi asap bercahaya dan terbang menghilang. Beberapa saat kemudian, datang Pegasus hitam menjemput Perseus, mengantarnya untuk pulang ke kerajaan Argos. Olympus, Hades menemui Zeus, meminta izin untuk melepaskan Kraken. Zeus yang sebelumnya telah berjanji, terpaksa menuruti kemauan Hades untuk membebaskan Kraken. Kraken pun akhirnya dibebaskan dari dasar lautan. Kerajaan Argos, rakyat yang ketakutan menculik Putri Andromeda untuk dibawa ke tempat persembahan. Dari jauh, terlihat monster Kraken yang bergerak mendekati kerajaan Argos. Sang pendeta kemudian mengikat Andromeda dan mengantukkannya sebagai tumbal agar Kraken tidak menghancurkan kerajaan Argos. Beberapa saat kemudian, dari dalam laut, Kraken pun muncul menampakkan wujud aslinya, seekor monster yang sangat mengerikan. Tentakelnya menghancurkan rumah-rumah di dalam kerajaan Argos. Ketakutan umat manusia ini ternyata membuat Hades menjadi semakin kuat dan Zeus semakin melemah. Kini, rencana Hades berjalan mulus. Hades pun mendatangi Zeus, berniat berebut kekuasaan Zeus di Olympus. Zeus tanpa gentar memberitahu Hades kalau Perseus masih hidup dan selamat. Hades yang mendengarnya pun terkejut dan bergegas pergi kembali menuju kerajaan Argos untuk mencegah Perseus membunuh Kraken. Di wilayah kerajaan Argos, dan benar saja perkataan Zeus, Hades melihat Perseus masih hidup. Perseus dengan menunggangi Pegasus hitam dengan gagahnya turun di wilayah kerajaan Argos. Melihat situasi yang tidak baik, Hades pun berubah dirinya menjadi beberapa manusia kelelawar dan merebut kepala Medusa di tangan Perseus. Perseus dengan marahnya mengejar Hades. Beruntungnya, Perseus berhasil merebut kembali kepala Medusa. Perseus langsung mengeluarkannya dari dalam wadah dan mengarahkannya tepat di pandangan Kraken. Sedikit demi sedikit, tubuh Kraken berubah menjadi batu dan mulai runtuh. Namun di sisi lain, Putri Andromeda tercebur ke dalam lautan. Dan sialnya juga, tiba-tiba muncul kembali Hades di hadapan Perseus. Dengan pedang pemberian Zeus, Perseus menggunakan kekuatan Zeus mengirim Hades dan menguncinya kembali ke dalam Underworld. Kini, Perseus berhasil mengalahkan Hades. Perseus pun melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan Putri Andromeda. Setelah Perseus berhasil menyelamatkan Putri Andromeda, Putri Andromeda meminta Perseus untuk tinggal bersamanya dan memimpin kerajaan Argos. Tanpa basa-basi, Perseus menolaknya karena mereka hanyalah teman biasa dan tidak mau menjadi seorang pemimpin. Perseus kemudian pergi meninggalkan Putri Andromeda. Di keesokan hari, di bekas reruntuhan patung Zeus, Perseus ditemui oleh Zeus. Zeus berterima kasih karena Perseus telah berhasil menyegel Hades kembali di dalam Underworld. Zeus menjelaskan jika keyakinan manusia terhadap para dewa semakin lemah, maka segel yang menahan Hades juga akan semakin lemah dan membuat Hades bisa bangkit suatu hari nanti. Zeus juga mengajak Perseus untuk tinggal bersamanya di Olympus. Namun Perseus menolaknya karena dia sudah cukup bahagia hidup menjadi manusia biasa. Zeus pun mengerti keinginan Perseus
Zeus selalu memberi hadiah untuk menemani Perseus, yaitu Zeus menghidupkan kembali Io. Kini, kerajaan Argos kembali damai dan Perseus hidup bahagia bersama Io, orang yang sangat ia cintai. Film pun selesai. Jadi seperti itulah alur cerita filmnya. Cukup seru dan menantang ya. Oke guys, jika kalian suka dengan filmnya, boleh dong di like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ara pamit undur diri. Salam dari saya. Bye-bye.